Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba update soal Bitcoin. Jadi kita bakal update dari weekly time frame jadi time frame yang luasnya. Lalu kita juga akan update soal Holochain juga, karena banyak dari kalian request nih pembahasan technical hot itu bagaimana gitu ya. Kalau misalnya untuk berita hot sendiri, khusus untuk berita hot sebenarnya belum ada berita khusus sih kayak update-nya dia tentang Holochain atau berita yang untuk Holochain sendiri gitu ya. Jadi kita akan bahas ke technical aja untuk Holochain sendiri gitu ya. Tapi sebelum itu kita lihat dari market updates dulu nih untuk hari ini ya. Kalau misalnya kita lihat hari ini sebenarnya kan GBTC udah unlock nih ya. Tapi kalau kita lihat sendiri ya sesuai ekspektasi sih, kayak Bitcoinnya justru malah relatif stabil. Tapi kita lihat di altcoins ya justru malah mereka yang terdampak nih, cukup terdampak juga. Kita lihat kayak Ethereum, Binance, Cardano ya turun 2%, 2%, 3% untuk Polkadot sendiri gitu ya. Jadi memang yang terdampak lebih kepada altcoinnya juga, karena memang korelasinya itu lumayan besar juga sih sekarang altcoin dengan ke Bitcoin gitu ya. Jadi sebenarnya kita harus fokusnya ke dalam Bitcoin aja, makanya kita akan diskusi untuk harga Bitcoin sendiri gitu ya. Nah, kita lihat dulu Fear and Greed-nya. Kalau Fear and Greed untuk hari ini 24. Jadi sebenarnya ya kalau kemarin kita lihat nih yesterday Extreme Fear 19. Kenapa? Karena mungkin gara-gara ada GBTC nih. Jadi orang takut kemarin itu bagaimana. Kalau sekarang mungkin gara-gara udah lihat price-nya, jadi mereka lebih relatif lebih tenang lah seperti itu ya. Nah, kita akan masuk ke dalam price teknikalnya. Kalau kita lihat ini mungkin agak ribet ini karena saya sudah layout juga untuk Elliott Wave teorinya gitu ya. Jadi kita mulai dari tahun 2012, ini ada Elliott Wave teorinya, wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. Ini kalian bisa lihat juga lah sendiri. Terus ada correction, ABC correction. Masuk lagi ke Elliott Wave teori 1 sampai 5, lalu ada correction. Nah, makanya oleh sebab itu kita bisa lihat sekarang based on historical price movement, kita bisa lihat memang bahwa sekarang ini kita lagi di fase wave keempat, di mana kita lagi fase koreksi gitu ya. Dan pertanyaannya adalah pertanyaannya adalah apakah wave 4 ini bottomnya itu di berapa gitu ya. Jadi bottom di wave 4 ini di berapa? Apakah sekarang sudah bottom? Berarti artinya bottom kemarin itu di 28 ribuan ya. Apakah bottomnya 28 ribu? Apa bottomnya masih bisa lanjut lagi? By the way, ini dari weekly candle sendiri gitu ya. Kita lihat ini price weekly seperti itu. Nah, ada yang saya mau show sebenarnya satu indikator yang membuat yang menurut saya ini mungkin bisa Agustus itu kita bullish gitu ya. Agustus kita bisa naik seperti itu. Indikatornya apa? Indikatornya adalah di moving average 50 dan moving average 200 sebenarnya. Fokusnya sebenarnya ke 50 sih. Kita lihat yang 50 ini sebenarnya yang garis warna biru, di mana di sini price Bitcoin kita sudah masuk ke udah mengenai MA50-nya gitu ya. Kita bisa lihat sendiri. Nah, kita lihat kalau based on historical sebelumnya tahun 2020 ini juga pernah kena gitu ya. Lalu tahun 2018 ini juga pernah kena, dan setiap kali kena dia memang ada sedikit upside gitu ya, sedikit ada potensial naik sedikit gitu ya, sekitar 43% di sini. Lalu di sini sekitar 44% gitu ya. Jadi memang ada sedikit upside. Lalu kita bisa lihat lagi di satu contohnya lagi. Itu di tahun 2014 kita bisa lihat juga ada upside gitu ya. Tapi ada yang berbeda dengan upside ini dengan juga price movement Bitcoin sekarang sebenarnya. Karena kalau kita lihat upside-nya sebenarnya dari dulu, kalau ini kena, memang dia ada potensial naik gitu ya. Tapi masalahnya adalah setelah naik tuh ternyata dia turun gitu. Nah, lalu kita lihat lagi turun sampai kena kemana? Ke ini nih, ke EMA 200-nya. Bottomnya kayak di EMA 200 ya, warna pink. Lanjut lagi, kita lihat ini kena EMA 50-nya, naik ke atas, tapi turun lagi ke EMA 200-nya, seperti itu ya. Lalu ini juga kena, turun lagi ke EMA 200-nya. Nah, apakah sekarang ini kita juga kena? Apakah sekarang misalnya kita juga mengenai, coba ya, kita mungkin show ininya. Nah, sekarang juga kena. Apakah kita naik sedikit lalu kita turun gitu ya? Nah, itu pertanyaannya. Tapi sebenarnya saya mau menjelaskan juga sih. Kita lihat dulu secara luasnya ya. Ini sebenarnya kan ada symmetrical triangle yang kita bisa lihat nih. Saya bikin 3 juga, tapi ini belum terjadi gitu ya. Yang sudah terjadi 2 ini. Yang pertama adalah yang di sini, di Elliott Wave teori pertama. Setelah dia melakukan Elliott Wave teorinya, dia ada correction di mana dia juga membentuk triangle-nya. Dan setelah dia breakout triangle, sebenarnya ini dia naik ke atas gitu ya, launching langsung naik ke atas seperti itu ya. Kita bisa lihat ya. Nah, ini untuk yang pertama. Yang kedua juga sama. Dia koreksi, terus dia melanjutkan lagi gitu ya. Nah, tapi masalahnya kita nggak bisa mempersamakan mereka punya correction wave ini dengan yang kita punya sekarang, kita punya case sekarang. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini,
case mereka ini adalah koreksinya di dalam symmetrical triangle ini adalah di correction wave ABC. Kita bisa lihat di sini ada correction wave ABC. Lalu di sini juga ada correction wave ABC gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau mempersamakan gitu ya, kita samain based on historical movement, ini sebenarnya kita masih akan mengalami yang bisa dibilang wave kelima dulu gitu ya. Jadi kita bisa naik dulu ke wave 5. Lalu kita ada ABC correction. Nah, di sini kalau misalnya kita baru breakout dari symmetrical triangle ini, kita baru bisa melanjutkan lagi membuat elliott wave yang baru lagi lah, seperti itu kalau misalnya benar. Tapi juga ada yang tanya nih, apakah elliott wave theory ini masih bisa terjadi kalau Bitcoin drop? Sebenarnya kalau kita bisa lihat secara peraturan elliott wave theory sendiri, ini adalah kita lihat wave 1 ini di sekitar 13.800 gitu ya. Jadi kalau misalnya price Bitcoin drop ke bawah 13.800 atau di bawah wave di top satunya, ini artinya kita bakal elliott wave teorinya ini nggak bakal terjadi lah seperti itu. Karena apa? Karena memang ini udah drop di bawah top wave satunya gitu ya. Semoga kalian mengerti untuk hal itu. Nah, lalu kita lihat sendiri ini juga udah, coba ya kita dilihat yang ini. Nah, kita lihat di sini juga udah ada 3 red candle sebenarnya ya. Sebenarnya yang terakhir ini belum tentu ya, karena kita lihat masih ada 6 jam 14 hari ini baru mulai gitu ya. Kita lihatlah apakah minggu ini bisa naik atau enggak. Kenapa minggu ini bisa naik atau enggak? Karena sebenarnya minggu ini juga lumayan penting. Kenapa? Kita udah lewatin GBTC. Minggu ini kita ada apa? Minggu ini kita ada The B-Word event, di mana ada event Bitcoin yang baru, yang ada nanti si Jack Dorsey, CEO-nya Twitter, sama juga Elon Musk, ada debat juga, mereka ngomong-ngomong lah. Lalu ini tanggal berapa? Tanggal 21 Juli lah, seperti itu. Jadi mungkin bisa ada sesuatu juga yang terjadi pada saat itu. Lalu kita juga lihat lagi lah, kalau misalnya tentang let's say kita tentang price Bitcoin juga, ini sebenarnya tergantung juga oleh, kita bisa lihat dari GBTC-nya juga, karena GBTC-nya sampai yang pernah saya jelaskan juga di video lalu, itu kita masih diskon gitu ya. Kita lihat premiumnya sekarang 17 Juli ya, premiumnya itu minus 12,32% gitu ya. Artinya kita masih diskon lah gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian tahu kalau diskon artinya apa, nah kalian harus nonton dulu nih GBTC unlock kalau masih diskon, seperti itu ya. Nah, itu untuk BTC. Lalu kita bisa lihat juga sih pakai indikator sebenarnya, indikator relative strength index, di mana kita bisa lihat seperti ini juga. Nah, kalau kita lihat dari indikatornya sendiri, sebenarnya ini kan kita bisa tarik garis nih. Sebentar ya, kita bisa tarik garis seperti ini. Coba ya saya zoom dulu. Nah, kita bisa lihat seperti ini, kita tarik garis. Nah, ini dari wave satunya ke wave 2. Nah, kalau kita lihat tarik garis seperti ini, sebenarnya ini kita masih belum bisa mengenai yang bawahnya juga nih. Kita masih ada kayak gap sedikit gitu ya sebelum kita bisa hit. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat yang pertama mulai kena yang kedua, yang ketiga ini sebenarnya masih ada kayak masih ada gap sedikit gitu ya. Jadi kalau misalnya potential downside mungkin masih ada untuk minggu ini atau 2 minggu ke depan gitu ya. Untuk hit kena ke bawah baru dia bisa rebound ke atas seperti itu. Itu yang saya lihat sih untuk dari indikator RSI-nya seperti itu ya. Jadi ya mungkin kita bisa melihat kalau misalnya ternyata Bitcoin turun lagi, kita nggak usah shock karena memang seperti itu. Kita bisa lihat dari indikator-indikatornya. Lalu kita bisa lihat hasil dari ini itu bagaimana the B-Word event. Tapi intinya adalah kalau misalnya seperti ini, yang tadi kita sudah bilang juga, sehabis kita kena ini, normally kita naik ke atas gitu ya. Jadi kalau misalnya kita udah kena, mungkin kita main di bawah selama 1-2 minggu, lalu kita bounce back up, itu yang bisa terjadi gitu ya. Jadi bulan Agustus itu mungkin lebih ke arah bulan yang hijau gitu ya, bulan yang naik. Mungkin kita bisa lihat price Bitcoin bisa naik sampai, ini bukan janji ya, tapi kalau misalnya target mungkin kalau kita lihat 40% aja, ini bisa sampai ke level 48.000 lagi seperti itu ya. Itu untuk prediksi saya untuk bulan depan untuk harga Bitcoin. Seperti itu penjelasannya, semoga kalian mengerti. Sekarang kita masuk ke dalam Hot USDT. Kalau untuk Hot USDT sendiri sebenarnya hampir sama. Ini kita dari weekly candle juga ya. Jadi kita bahas dari time frame yang luas banget. Kalau lihat dari weekly candle, sebenarnya kita juga di dalam wave 4 sendiri gitu ya. Tapi ini wave satunya hot ini sebenarnya cukup di bawah ya. Jadi sekarang ini masih termasuk tinggi untuk wave 4-nya hot seperti itu ya. Dan ini sebenarnya pas persis sih. Saya sudah pernah layout juga kalau misalnya buat beli hot, sebenarnya di level seperti ini 0,04709 ini oke juga. Tapi hot sebenarnya sih relatif lebih ke arah investasi sih. Jadi kayak ya siapa tahu dia tiba-tiba berhasil dan lain-lain booming, orang-orang pada menggunakan holochain, itu pasti price-nya naiknya berlipat-lipat ratusan, mungkin ribuan persen seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau buat hot, kalian beli, kalian simpen aja, nggak usah dilihatin price harganya, siapa tahu dia berhasil gitu ya. Itu sih kalau menurut saya strategi, saran saya kalau misalnya kalian yang memang nanya holochain itu bagaimana gitu ya. Nah,
Kalau untuk one day time frame, kita bisa dari one day. Sebenarnya HOT ini korelasi dengan Bitcoin pun juga masih strong banget. Jadi kayak kita lihat dari Bitcoinnya ya, kalau Bitcoin nggak bergerak, ya holochain juga pasti lebih relatif nggak bergerak juga, tapi relatif lebih menurun lah, seperti itu. Nah, kita bisa lihat lagi, ini kalau untuk resistennya kuat di 0,09 ya. Ini adalah resisten kuat untuk holochain sendiri. Kalau misalnya dia nggak berhasil breakout ya, kita lihat ini bisa jadi fase downtrendnya juga. Nah, kalau holochain sendiri ini bisa prediksi saya sih, kalau misalnya let's say dia turun lagi, ini holochain tuh bisa turun sampai ke level ini 0,02316 gitu ya. Tapi ini ya worst case scenario sih sebenarnya. Ini kayak peluang pun untuk turun sini pun juga sangat-sangat kecil kalau menurut saya gitu ya. Sebenarnya ini juga cukup oke kalau kalian yang masih mau beli HOT, atau kalian yang holder HOT ya sama kayak tadi menurut saya. Kalau kalian believe in the project untuk investasi, bagus sekali untuk beli gitu ya. Jadi hold, udah diam aja gitu ya. Memang hold holo seperti itu. Itu kalau saran saya. Kalau buat di tradingin sebenarnya masih banyak koin yang lebih oke lah untuk di tradingin seperti itu ya, kayak di swing trade. Nah, itu aja sih untuk Bitcoin dan juga holochain update-nya. Semoga kalian suka dengan video short update seperti ini. And terima kasih semua yang sudah menonton sampai akhir video, and see you in the next video. Bye bye.